Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsi dari kelas B Prodi S1 Farmasi Universitas Megawati Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu farmasi, bagaimana sih perjalanan atau sejarah dari farmasi itu sendiri, menjelaskan tentang obat, dan bagaimana perjalanan dari obat. Nah, yang pertama itu apa sih itu farmasi? Nah, farmasi sendiri berasal dari kata farmakon yang berarti obat atau racun. Sedangkan pengertian farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, dan informasi obat serta distribusi obat. Nah, bagaimana sih perjalanan atau sejarah dari farmasi sendiri? Nah, ilmu farmasi awalnya berkembang dari tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Bila kita sering nonton film Cina, pasti banyak kita lihat bagaimana para tabib yang mendapatkan ilmunya dari keluarga secara turun-temurun. Itu gambaran dari ilmu farmasi kuno di Cina. Kalau di Yunani sendiri, biasanya dianggap sebagai tabib adalah pendeta. Dalam legenda Yunani kuno, Asclepius atau dewa pengobatan menugaskan Hygieia untuk meracik campuran obat yang ia buat. Oleh masyarakat Yunani Hygieia disebut sebagai apoteker atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan apotekari. Sedangkan di Mesir, praktek farmasi dibagi dalam dua pekerjaan, yaitu orang yang mengunjungi orang sakit dan orang yang meracik obat di kuil. Buku tentang bahan obat-obatan pertama kali ditulis di Cina sekitar 2735 SM atau sebelum Masehi. Kemudian sekitar tahun 400 SM berdirilah sekolah kedokteran di Yunani. Salah seorang muridnya adalah Hippocrates yang menempatkan profesi tabib pada tataran etik yang tinggi. Ilmu farmasi secara perlahan berkembang. Di dunia Arab sendiri, pada abad ke-7, ilmu farmasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan Arab menyebar luas sampai ke Eropa. Pada masa ini sudah mulai dibedakan peran antara seorang herbalis dengan kedokteran pada tahun 1245 ketika Kaisar Frederick II dari Roma melakukan pemisahan tersebut. Maklumat yang dikeluarkan tentang pemisahan tersebut menyebutkan bahwa masing-masing ahli ilmu mempunyai kekaisaran, standar etik, pengetahuan, dan keterampilan sendiri-sendiri yang berbeda dengan ilmu lainnya. Dengan keluarnya maklumat kaisar ini, maka mulailah sejarah baru perkembangan ilmu farmasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka lambang ilmu farmasi dan kedokteran mulai berbeda. Ilmu farmasi memakai lambang cawang dililit dengan ular, sedangkan kedokteran tongkat dililit dengan ular. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama kali didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Sekarang sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas-fakultas di universitas. Peran organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan perkembangan ilmu farmasi. Sekarang ini banyak sekali organisasi ahli farmasi baik lingkup nasional maupun internasional. Di Inggris, organisasi profesi pertama kali didirikan pada tahun 1841 dengan nama The Pharmaceutical Society of Great Britain. Sedangkan di Amerika Serikat menyusul 11 tahun kemudian dengan nama American Pharmaceutical Association. Organisasi internasionalnya akhirnya didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Sejarah industri farmasi modern dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstrak karbon dan 5 atom ekstrak karbon dan 5 atom ekstrak hidrogen ke dalam saripati kulit kayu willow. Hasil penemuannya ini dikenal dengan nama aspirin, yakni akhirnya menyebabkan lahirnya perubahan industri farmasi modern di dunia.
yaitu Bayer, selanjutnya perkembangan R&D pasca Perang Dunia I, kemudian Perang Dunia II, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal seperti obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi serta antipsikotika. Sejak itulah dunia farmasi terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misal penggunaan bioteknologi. Sekolah-sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu, kalau boleh kita sebut, memang Amerika Serikat dan Jerman, karena di sanalah industri obat pertama kali berdiri. Nah, terus bagaimana dengan perkembangan farmasi di Indonesia? Nah, perkembangan farmasi di Indonesia sendiri dibilang mulai ketika berdirinya pabrik Kina di Bandung pada tahun 1996. Kemudian terus berjalan sampai sekitar 1950, di mana pemerintah mengimpor produk farmasi jadi ke Indonesia. Perusahaan lokal pun bermunculan. Tercatat ada Kimia Farma, Indofarma, Bio Farma, dan lain sebagainya. Di dunia pendidikan sendiri, sekolah-sekolah tinggi atau fakultas farmasi juga dibuka di berbagai kota atau wilayah lainnya. Terus bagaimana dengan pendidikan ilmu farmasi itu? Nah, ilmu farmasi ini merupakan program studi yang masih termasuk dalam ilmu kesehatan yang berfokus pada obat-obatan, baik yang alami maupun sintetis. Jurusan ini merupakan ilmu interdisipliner karena berhubungan dengan ilmu lain seperti biologi, kimia, hingga ilmu manajemen. Meski tak sepopuler dengan jurusan kedokteran, namun farmasi juga tetap ramai peminatnya karena potensi karir menjanjikan di masa depan. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempunyai atau akan mempelajari berbagai hal mengenai obat-obatan, mulai dari riset untuk membuat atau meracik obat baru, mempelajari hubungan obat-obatan dengan tubuh, dan juga menutrisi, hingga bagaimana cara pemasaran produk obat kepada masyarakat. Selain itu, dalam jurusan ini juga akan membahas sisi hukum dari dunia farmasi. Nah, apa sih itu obat? Nah, obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, adopsi melalui kulit, atau disolasi di bawah lidah. Selanjutnya, bagaimana sih perjalanan atau rute dari obat itu sendiri? Obat akan menemukan jalan menuju site of action, tempat mereka seharusnya berada di dalam tubuh. Ratusan peristiwa ini akan terjadi di sepanjang jalannya. Seketika sampai di tempat yang dituju akan menemukan reseptor senyawa obatnya, dan obat-obatan akan bekerja, baik menutupi gejala seperti hidung tersumbat atau memperbaiki masalah seperti infeksi bakteri. Adapun berbagai perjalanannya, itu yang satu, tahap pertama adalah penyerapan. Obat-obatan biasanya masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara, dan mereka diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian atau administrasi ke dalam tubuh, sirkulasi tubuh. Beberapa cara yang paling umum seperti melalui mulut atau oral, atau menelan tablet aspirin atau obat lainnya, intramuskular atau mendapatkan vaksinisasi flu dalam otot lengan, subkutan atau suntik insulan tepat di bawah kulit, intravena atau menerima kemoterapi melalui pembuluh darah, atau transdermal atau memakai patch kulit. Yang kedua itu ada distribusi. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Pada umumnya aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selama tingkah ini, efek samping dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ selama organ target.
Untuk perbedaan pereda nyeri, organ sasaran mungkin otot sakit di kaki, interaksi lambung bisa menjadi efek samping. Banyak faktor yang distribusi seperti kehadiran molekul protein dan lemak dalam darah yang dapat menempatkan molekul obat terikat untuk membawa ke tempat yang dituju. Yang ketiga itu ada metabolisme. Setelah obat telah didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, obat akan pecah atau demetabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan dua langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yakni hati. Yang ketiga itu ada ekskresi. Banyak produk dari hasil pemecahan enzimatik yang biasa disebut metabolik, biasanya merupakan senyawa yang kurang aktif dari molekul secara obatnya. Untuk alasan ini, para ilmuwan menyebutkan hati sebagai organ detoksifikasi. Kadang-kadang metabolit obat yang dihasilkan dapat memiliki kegiatan kimia mereka sendiri, bahkan memiliki kekuatan serupa dengan obat aslinya. Ketika meresepkan obat-obatan tertentu, dokter harus memperhitungkan efek samping ini. Setelah enzim hati menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat metabolik obat, selanjutnya akan mengalami tahap akhir waktu dalam tubuh, yakni ekskresi, di mana akan keluar melalui urin atau fases, terkadang melalui keringat. Itulah penjelasan tadi, mulai dari apa itu farmasi, sejarah farmasi, pendidikan ilmu farmasi, tentang obat, dan rute atau perjalanan dari obat itu sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.